Hai guys, selamat pagi. Kalian kenapa lesu gitu? Iya, kurang penyemangat nih kak. Berhubung kalian kurang penyemangat, aku punya motivasi buat kakak dan juga buat teman-teman semua. Mengutip dari Mary Riana, bekerja itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tetapi juga harus dengan keikhlasan. Gimana kak? Wah, terima kasih Kak Trias, saya jadi semangat ini. Nah, berhubung kalian udah semangat, gimana kalau kita grooming aja? Untuk grooming yang cowok, jangan lupa untuk mencukur kumis, mencukur jenggot, dan merapikan rambutnya. Dan jangan lupa untuk memakai parfum agar selalu terlihat wangi. Nah, untuk yang cewek, jangan lupa selalu touch up make up tiap waktu ya. Baiklah, mari kita saksikan briefing pagi ini yang akan dibawakan oleh Ibu Diana selaku JM Administrasi dan Keuangan. Stay tune! Halo, selamat pagi. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Tak terasa kita sudah hendak memasuki minggu pertama bulan April. Sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Ya, waktu benar-benar berjalan begitu cepat. Perubahan di sekitar kita pun sangat cepat. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mampu mengikuti perkembangan di sekitar kita hingga saat ini? Segala perubahan, segala penyesuaian harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena segala dampaknya pun akan berbalik pada diri kita sendiri. Ini sudah hukum alam, bukan? Selama briefing pagi di 4 minggu bulan Maret ini, kita sudah banyak mendengar tentang apa itu service excellence, yaitu memberikan servis yang baik, yang lebih dari apa yang sekedar customer harapkan. Tujuannya apa? Yang pasti agar customer merasa puas, hingga memunculkan apa itu customer loyal. Dan harapannya bisa memberikan advokasi positif kepada orang lain tentang produk maupun layanan yang kita berikan. Advokasi dari customer yang puas ini ibarat iklan berjalan gratis bagi kita, dan sungguh-sungguh valuable, sangat bernilai. Dan ini akan yang sebenarnya ingin Cun Motor bangun lewat apa yang disebut dengan brand awareness dan best customer experience. Bicara tentang perilaku customer, kita paham ya, ada 5 tahapan atau 5 customer path yang biasa disebut dengan 5A. Coba kita pahami dulu apa 5 path ini. Yang pertama yaitu aware, artinya sekedar tahu. Misalnya ada orang bertanya, "Pak, tahu Cun Motor enggak?" Mungkin Bapak itu tahu, tapi kalau ditanya lebih jauh, apakah sudah pernah ke Cun Motor? Oh, ternyata Bapak itu belum pernah ke Cun Motor. Nah, jadi hanya sekedar tahu. Yang kedua, appeal, artinya ada ketertarikan. Nah, si Bapak tadi karena sering mendengar orang-orang berbicara tentang Cun Motor, menyinggung tentang Cun Motor, akhirnya ada rasa tertarik. Cun Motor itu seperti apa sih? Servisnya bagus nggak sih? Pelayanannya oke nggak sih? Nah, jadi mulai ada rasa ketertarikan. Dan yang ketiga yaitu ask atau bertanya. Si Bapak tadi akhirnya setelah tertarik ya, mulai bertanya-tanya tentang Cun Motor atau mencari tahu tentang Cun Motor. Pastinya banyak media ya untuk bisa mengetahui tentang sebuah toko, dealer, bengkel, atau produk, atau mungkin bisa juga bertanya lewat orang lain. Sedangkan path yang keempat artinya yaitu act, artinya melakukan. Nah, si Bapak tadi akhirnya datang juga ke Cun Motor. Kebetulan si Bapak tadi punya motor Honda. Kalau sebelumnya biasa diservis ke bengkel umum, nah karena mulai mendengar dan tertarik tentang Cun Motor,
si bapak ini pun akhirnya melakukan servis ke Jun Motor. Kata orang sih, servis di Jun Motor hasilnya memuaskan, makanya dia mencoba atau melakukan. Nah, sekarang masuk ke pet yang kelima atau tahapan kelima, yaitu advocate. Artinya memberitahukan kepada orang lain tentang pengalaman yang dia dapatkan. Nah, tinggal pengalaman bagaimanakah yang diterima oleh si bapak ini? Apakah pengalaman yang menyenangkan? Oh, di Jun Motor begitu datang langsung disambut dengan ramah oleh karyawannya. Ditanya-tanya tentang kebutuhannya apa, ditanya-tanya mau servis apa. Wah, ternyata karyawan Jun Motor itu juga banyak memberikan penjelasan tentang kesehatan motornya dan juga mengedukasi tentang bagaimana merawat motor dengan baik. Oh, belum lagi selama menunggu servis disediakan minuman kopi gratis. Ruang tunggunya juga nyaman, adem. Mbaknya kasir pun juga ramah menjelaskan tentang pembayaran servisnya. Setelah servis pun motornya jadi ternyata lebih nyaman. Mana jadi bersih lagi karena sudah dicuci sama masnya bagian umum. Wow, keren ya Jun Motor. Pasti kepuasan si bapak inilah yang kita harapkan. Dan karena merasa puas, maka si bapak ini bisa jadi iklan berjalan gratis nih bagi Jun Motor. Beliau bisa dengan sukarela mengadvokasi atau menceritakan dan mempengaruhi orang lain untuk servis di Jun Motor atau membeli motor di Jun Motor. Ya, enak kan? Andaikan kita bisa meng-create layanan kita dengan maksimal sehingga kita bisa menghasilkan beberapa belasan, puluhan customer yang puas. Bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman demi pengalaman pelanggan dari setiap bentuk layanan yang kita berikan? Inilah yang disebut dengan create best customer experience. Nah, tadi kita bicarakan tentang customer yang puas. Sekarang bagaimana dengan customer yang tidak puas atau kecewa dengan layanan kita? Berangkat dari 5 customer pet tadi, coba kita ulas ya. Yang pertama tadi adalah aware. Nah, bila calon customer yang sementara masih hanya cukup tahu tentang Jun Motor, lalu mendengar tentang hal buruk atau yang negatif tentang layanan Jun Motor, kira-kira apa yang terjadi? Calon customer itu akan menjadi don't care. Ya, udah tidak peduli lagi dengan Jun Motor. Sekarang kalau pet yang kedua, appeal atau ketertarikan. Kalau customer yang sudah mulai tertarik dengan Jun Motor, kemudian mendengar info yang kurang bagus tentang Jun Motor, nah, calon customer tadi akan jadi apa? Mereka akan jadi beware atau mulai berhati-hati. Bahkan bisa jadi mereka mulai memasang blok-blok penolakan apabila ada yang mendekati atau memprospek ya tentang Jun Motor. Ah, udah dengar Jun Motor tuh harganya mahal, servisnya kurang bagus. Padahal tidak demikian kan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, ask. Apa jadinya bila calon customer Jun Motor yang sudah mulai bertanya-tanya tentang Jun Motor tapi mendengarkan hal yang negatif tentang Jun Motor? Ya, bisa-bisa rejection lah yang akan kita terima. Nah, yang keempat adalah act. Nah, bila calon customer yang sudah pernah datang dan menikmati layanan di Jun Motor dan ternyata kecewa, maka perlu hati-hati. Bisa-bisa customer ini justru akan melakukan provokasi negatif ke orang lain tentang Jun Motor. Inilah pentingnya aware dan untuk lakukan recovery pada keluhan-keluhan customer yang kita terima. Segera perbaiki, segera lakukan recovery. Jangan biarkan keluhan itu menjadi kekecewaan dan akhirnya membawa dampak yang tidak baik kepada kita Jun Motor. Nah, masuk ke pet yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwa bila harapan kita customer merasa puas dan melakukan
advokasi positif, namun bila kenyataannya customer tuh justru merasa kecewa, sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan pindah ke yang lain. Lebih buruk lagi, mereka bisa muncul sebagai lawan. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali tentang kurva layanan customer, di mana pada titik-titik tertentu kepuasan customer itu harus kita desain dengan sempurna agar semakin puas. Kita harus sensitif menggali kebutuhan dan keinginan customer agar kita tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberikan layanan lebih atau service excellent kepada customer kita. Dan untuk mencapai itu, mari kita ingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, service excellent itu berasal dari siapa? Ya, dari diri kita sendiri. Gimana caranya? Ya, bangun diri kita sendiri, upgrade diri, karena bagaimana kita bisa memberikan lebih bila kita sendiri saja tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, lakukan layanan yang ikhlas, tulus, dan segalanya akan mengalir dengan sendirinya. Karena layanan yang tulus tetap akan terbaca oleh customer, bisa dirasakan oleh customer, dan jangan salah, ini sebuah poin plus untuk meluluhkan customer. Dan yang ketiga, yaitu peduli kepada customer. Sebab dengan peduli kepada customer, kita juga akan mampu membaca kebutuhan dan keinginan customer. Bila kita sudah tahu kebutuhan dan keinginan customer, kemudian kita bisa membantunya, bisa memenuhinya, apalagi bila konsumen itu sebenarnya hanya butuh 3, tapi kita bisa kasih 4. Konsumen hanya butuh 4, kita bisa kasih 5. Wow, artinya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih. Itulah service excellent. Artinya kita bisa memberikan lebih dari apa yang diekspektasikan oleh customer. Untuk itu teman-teman, hal baik apa yang sudah kita bangun harus kita pertahankan. Bahkan justru harus kita tingkatkan. Oke, tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Wah, menarik sekali ya briefing hari ini. Selanjutnya, kita punya beberapa info menarik buat kalian semua. Yang pertama, yuk ikutan Fun Challenge LDR yang diadakan oleh Divisi HRD. Selengkapnya bisa cek di bawah ini ya. Untuk selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya ada perubahan biaya administrasi penutupan untuk anggota koperasi dari Rp25.000 menjadi Rp100.000. Untuk info yang ketiga, jangan lupa selalu mengingatkan konsumen untuk cek STNK di www.junmotor.co.id. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian pengumuman yang dapat kita sampaikan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.